Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Masih kuatkah puasanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik teman-teman, di sini bersama Zahira selaku tuan rumah podcast Tarhib Ramadan akan menemani kalian selama kurang lebih 15 menit ke depan. Bersama Ustazah Nabila, kita bersama-sama akan belajar tentang nasab Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Zahira. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah wa'afiyah. Mbak Zahira gimana? Alhamdulillah baik Us. Iya. Kalian pasti sudah tidak sabar kan tentang apa yang akan kita pelajari bersama. Jadi ikuti terus ya. Kepada Ustazah Nabila kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam rahmatan lil alamin wa ja'ala Muhammadan khataman lil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya Mbak Zahira ya. Bertemu, kemudian bersalam sapa, bersilaturahim, dan kita akan belajar bersama di Tarhib Podcast Ramadan pada kali ini. Yang akan kita bahas nantinya adalah perihal nasab dan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Sebelum kita membahas kelahiran Nabi, maka kita akan membahas terkait nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dua hal ini tidak bisa dipisahkan antara nasab Rasulullah dan peristiwa kelahiran Rasulullah. Keduanya saling berkesinambungan, saling biar runtut ceritanya. Jadi kita akan membahas nasab Rasulullah dulu, kemudian peristiwa kelahiran Rasulullah. Ustazah, sebenarnya nasab itu apa sih? Iya, pertanyaan yang bagus dari Mbak Zahira. Nasab itu adalah silsilah, ibaratnya silsilah keturunan atau garis keturunan. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah silsilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama ayahnya, siapa ibunya, dari mana asalnya, kemudian siapa keluarganya, kakeknya. Nah, itu semua adalah nasab dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mbak Zahira hafal tidak nasabnya Rasulullah? Hafal. Gimana pemirsa misi official, hafal apa tidak nasabnya Rasulullah kira-kira? Bagaimana kalau kita nyanyikan bersama? Iya, boleh. Ya, boleh ya. Kita nyanyikan bersama sambil menghafalkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murad bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihir bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mubar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Baik, sampai Sayyid Adnan. Inilah batas nasab Rasulullah yang telah disepakati oleh para ulama. Selebihnya nasab yang tidak disebutkan itu masih menjadi perselisihan atau perdebatan. Tetapi tidak bisa diperselisihkan lagi, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Sayyid Adnan ini nantinya termasuk keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian Nabi Ismail termasuk putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah telah memilihkan Nabi Muhammad SAW dari kabilah yang paling bersih, dari keturunan yang paling baik dan yang paling utama. Baik itu nasabnya ketika dilihat dari ayah ataupun dari ibundanya.
ayahnya Nabi Muhammad siapa namanya, Mbak? Abdullah. Abdullah. Kalau ibunya Nabi Muhammad namanya? Siti Aminah. Iya. Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah adalah kedua orang tua Nabi Muhammad, yang mana keduanya memiliki nasab yang sangat baik, yang paling bersih, yang paling utama. Di sini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa Hashiman min Quraisy wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari anak-anak Ismail dan memilih Quraisy dari Kinanah, kemudian memilih Bani Hashim dari Quraisy dan memilihku. Maksudnya memilihku ini memilih Nabi Muhammad, memilihku dari Bani Hashim. Jadi nasabnya Rasulullah sampai ke atas itu adalah nasab yang paling baik dan utama. Ya. Kita akan membahas sedikit terkait nasabnya Rasulullah, kakeknya Rasulullah, buyut Sayyid Hashim. Sayyid Hashim ini adalah sosok yang sangat gagah, berani. Beliau adalah sosok yang sangat religius dibanding dengan saudara-saudaranya. Dan uniknya Sayyid Hashim ini, buyutnya Rasulullah ini, sudah mengetahui, sudah yakin bahwa nanti di keturunannya akan muncul seorang nabi akhir zaman. Sudah mau tanya, kenapa Sayyid Hashim yakin bahwa salah satu keturunannya akan menjadi nabi akhir zaman? Baik, pertanyaan yang bagus dari Mbak Zahira. Kenapa sih kok alasannya Sayyid Hashim kok bisa tahu dan yakin bahwa akan lahir seorang Rasul utusan pemberi peringatan di keturunannya nanti? Jawabannya adalah karena berita tentang kerasulan, tentang nabi akhir zaman itu sudah tersebar luas dimanapun, dan oleh siapapun sudah mengetahui berita tersebut. Kemudian berita tersebut juga terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab Samawi, Injil, Taurat, Zabur. Itu sudah disebutkan bahwa akan lahir seorang nabi akhir zaman dengan ciri-ciri yang seperti ini. Nah, selain mengetahui dari kitab-kitab Samawi tersebut, juga ada peran para kahin. Kahin itu peramal. Kalau ibaratnya sekarang itu dukun. Perlu kita ketahui bahwa dukun atau peramal zaman dahulu itu salah satu orang yang dipercaya sebelum lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok dipercaya? Karena dukun atau kahin atau kahanah ini, para peramal itu mengetahui, bisa mengakses berita langit dengan bantuan para jin. Jadi berita langit bisa diakses oleh para jin, kemudian dibocorkan kepada para kahanah atau para peramal ini. Itu sebelum Rasulullah lahir. Tetapi setelah Rasulullah lahir, akses atau pintu masuk ke langit itu sudah ditutup. Tidak ada yang bisa mengetahui atau mengintip atau membocorkan apapun berita di langit. Dan berita tentang kerasulan atau kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhir zaman, nabi akhir zaman ini maksudnya ya, itu di langit itu sudah sangat trending topik, sehingga berita tersebut diketahui oleh kahanah, kemudian disebarluaskan bahwa nanti akan ada lahir nabi akhir zaman dari suku Quraisy, dari Bani Hashim dan sebagainya. Itu beritanya transparan. Jadi memang seperti itu Mbak Zahira, beritanya sudah diketahui. Bahkan Sayyid Hashim itu sudah mengetahui. Kemudian putranya Sayyid Hashim, Abdul Muthalib, Sayyid Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, itu juga sudah yakin kalau nanti cucunya akan menjadi seorang utusan. Begitu juga dengan Abdullah, ayah Nabi. Begitu juga dengan Sayyidah Aminah, ibundanya Nabi. Apalagi ketika ibunda
ibunda Nabi Sayyidah Aminah itu mengandung Rasulullah, itu ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa ada suara-suara yang mengatakan bahwa wahai Aminah, yang kamu kandung itu adalah seorang Nabi akhir zaman, seorang utusan Allah, kekasih Allah gitu. Jadi memang banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sudah diketahui oleh kakek buyutnya Nabi sebelum Nabi itu dilahirkan ke dunia. Gitu ya Mbak Zahira. Iya. Baik, selanjutnya terkait ini tadi nasabnya Rasulullah kita cukupkan. Kita lanjutkan pembahasan terkait peristiwa sebelum Nabi lahir. Ada peristiwa apa di situ? Raja Abraha menyerang Ka'bah di Mekah. Iya, betul. Jadi peristiwa penting yaitu ketika di sini kalau Syekh Said Ramadan Al-Buti menyatakan bahwa Abraham Al-Ashram atau biasa kita mengenalnya Raja Abraha itu menyerang Ka'bah. Waktu itu dihadapi oleh kakeknya Nabi Said Abdul Muthalib. Jadi Said Abdul Muthalib itu sudah mengadakan perundingan dengan Raja Abraha supaya tidak menyerang Ka'bah. Tetapi karena Abraha tidak mau dan bersikukuh untuk menyerang Ka'bah, akhirnya Said Abdul Muthalib mengatakan kepada Abraha dengan lantang bahwa Ka'bah itu ada pemiliknya, maka pemiliknya yang akan membelanya, yang akan melindunginya, yang akan melindungi Ka'bah ya pemiliknya gitu. Siapa pemilik Ka'bah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka Allah lah yang akan melindungi dan membela Ka'bah. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Said Abdul Muthalib, seperti yang diterangkan di dalam surat Al-Fil bahwa Raja Abraha, pasukan Abraha diserang oleh siapa Mbak? Burung neraka. Iya, burung ababil. Burung ababil membawa bebatuan kecil dari neraka sehingga pasukan Abraha terkalahkan pada saat itu. Tidak lama setelah itu ada yang mengatakan 50 hari setelah penyerangan Abraha ke Mekah itu Nabi Muhammad lahir ke dunia. Jadi tidak langsung. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan beberapa bulan, ada yang mengatakan 50 hari, ada yang mengatakan 3 tahun. Saya mengambil pendapat yang 50 hari pasca penyerangan itu Nabi Muhammad lahir ke dunia. Ketika Nabi Muhammad lahir, tanaman-tanaman itu berubah menjadi indah, pohon-pohon berbuah, kemudian hewan-hewan itu saling bersahutan bilang kayak gini, Nabi akhir zaman telah lahir. Semuanya alam raya ini seolah-olah senang dan gembira karena akan lahir seorang pemimpin sejati, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu ketika Nabi Muhammad lahir ini, peristiwa yang terjadi yaitu Sayyidah Aminah didatangi oleh dua bidadari, dua orang maksudnya, yaitu Sayyidah Asiyah itu istrinya Raja Fir'aun, ya, istrinya Raja Fir'aun. Kemudian sama Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam siapa? Ibunya Nabi Isa. Jadi didatangi dua orang tersebut untuk menenangkan Sayyidah Aminah. Yang membantu persalinannya Sayyidah Aminah diriwayatkan dalam dalam Maulid Sintudurar itu ibunda Abdurrahman bin Auf, yaitu Syafa namanya. Syafa itu yang membantu, dokter yang membantu persalinannya persalinannya Sayyidah Aminah. Ketika itu ketika Rasulullah lahir, pada tanggal berapa Rasulullah lahir? 12 Rabiul Awal, yang mana di tahun apa Mbak itu namanya? Tahun gajah. Dinamakan tahun gajah. Jadi kalau dinamakan tahun gajah karena tadi ada peristiwa penyerangan oleh Raja Abraha.
Nah, ketika Rasulullah lahir, semua diterangkan bahwa alam raya itu terang benderang. Padahal itu malam hari ya, malam menjelang fajar seperti itu loh. Itu seolah-olah harusnya malam hari itu gelap, tetapi seperti siang. Karena saking cerah, saking mencorongnya, saking terang benderangnya, pada malam hari itu menyambut kedatangan atau kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian ada peristiwa juga bahwa api yang berada di Persia yang tidak pernah padam itu juga padam. Kemudian ada peristiwa lagi para berhala sesembahan kaum kafir, berhala-berhala, patung-patung besar itu juga tersungkur hancur. Jadi kelahiran Nabi itu musnahlah segala kekafiran, kemudian padamlah segala sesuatu kejahilian itu ketika kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang ada banyak runtutan peristiwa yang terjadi sampai akhirnya Rasulullah lahir di dunia ini. Baik pemirsa Misja Official dimanapun Anda berada, sebagaimana Abu Lahab yang paman Nabi itu Mbak, yang paman Nabi sekaligus yang musuhi Nabi selama bertahun-tahun, dia ikut berbahagia atas kelahiran Nabi dan akhirnya dia mendapat keringanan siksa di neraka karena kelahiran Nabi. Maka kita sebagai umat Islam yang harus kita lakukan adalah walanal busyra bisa'din mustamirin laisa yanqad haitu utina ato'a jama'al fakhrul mu'abbad, yaitu kita harus wajib bersukacita secara terus-menerus atas keberuntungan yang tidak ada henti-hentinya, kebahagiaan ini yang abadi, kenikmatan yang abadi. Kenikmatan yang abadi ini apa? Yaitu menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas kelahiran beliau. Kalau tidak ada Nabi, mungkin kita tidak ada hari ini. Ya. Kalau tidak ada Nabi, mungkin kita tidak akan mengenal Allah. Jadi semuanya ilmu yang ada di dunia ini itu perantaranya melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf karena banyak sekali kekurangannya. Dan terima kasih kepada pemirsa Misja Official dimanapun Anda berada. Semoga yang sedikit ini membawa manfaat. Dan terima kasih juga untuk Mbak Zahira karena sudah memandu podcast pada hari ini. Saya kembalikan kepada Mbak Zahira. Masya Allah, sungguh besar ilmu yang kita dapat dari Ustazah Farda An-Nabilah SAG. Semoga apa yang telah disampaikan beliau bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku tuan rumah podcast Tarhib Ramadan izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.